Jadi sebenarnya kita ini sama. Apakah saya, apakah kita semua, apa ustadz, apa ulama, itu sama. Allah melihat bukan dari pakaian, bukan dari titel apa, tidak. Nah, tapi yang dilihat dari hati kita. Bisa ikhlas enggak? Tulus enggak kita karena Allah? Jadi walaupun kita ini enggak tahu apa-apa, tapi tulusnya kita itu betul-betul saya kerja ini karena Allah. Itulah yang sebenarnya. Jadi kalau dipahami setengah, jadinya keliru. Jadinya seolah-olah saya merendahkan perempuan. Nah, tapi yang sebenarnya ini untuk mengangkat derajat kaum perempuan. Kenapa mengangkat derajat kaum perempuan? Ketika kita sudah berserah kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah, maka suami pun akan seperti mau kita. Karena kalau kita sudah ikut mau Allah, pasti itu akan terjadi. Oh, saya udah berdoa, dari tahun begini ini saya minta terus, tapi nggak dikabulkan. Bukan nggak dikabulkan, belum sesuai dengan apa yang kita minta, belum sesuai dengan kita. Yang minta pun barangkali bukan kita, tapi mungkin nafsu yang masih minta. Bukan seorang hamba. Syariat itu ditegakkan. Kan waktu penjelasan tentang sholat itu ada. Kenapa kita ruku? Habis itu tapi kembali tidak. Artinya walaupun kita sudah menunduk dengan sesama yang termasuk yang tadi menunduk dengan sesama itu kan perintahnya begitu. Tetapi yang syariatnya tetap tegak. Tetap ditegakkan kembali. Sudah sujud berserah diri, tetapi juga duduk lagi tegak. Artinya syariatnya tetap ditegakkan. Yang hatinya tetap tunduk kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Syukur hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu, mengkaji hati. Jadi kita di sini mengkaji untuk hati. Cuman kalau orang nggak paham, oh itu apa dalilnya, dasarnya semua sebenarnya di Al-Quran. Tapi kita yang namanya hati dibawa untuk kepada perbaikan supaya bisa menerima semua ketentuan Allah, bisa sabar, bisa syukur dan berperang. Itu sebenarnya intinya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti di ini, Bu, seorang istri bukan untuk jadi babu dalam rumah tangganya. Seorang istri boleh patuh pada suami dalam hal dan waktu tertentu. Kalau suami itu umpamanya raja, permaisurinya adalah istri. Istri bukan budak nafsu dan tidak untuk disakiti. Babu yang gak jelas gajinya. Tolong Bu, sesama perempuan angkat derajat kaum perempuan. Jadi ini sebenarnya yang saya sampaikan ini adalah untuk mengangkat derajat. Tetapi harus dipahami, kalau yang syariatnya kan sudah diturunkan sama Rasulullah, apa yang sebenarnya istri itu harus bagaimana, jadi suami harus bagaimana. Tapi yang saya jelaskan ini adalah hakikat hati itu bagaimana kita untuk bisa menerima semua ketentuan itu. Jadi yang saya katakan itu adalah dalam hal hati. Kita mengaji ini khusus lebih kepada hati, memperbaiki hati supaya untuk bisa menjadi sebagaimana yang diperintah Allah. Artinya misalnya gini, kalau suami salah pastilah kita tegur juga. Istri bisa mengingatkan, tetap mengingatkan, tetapi hatinya tetap
kepada Allah. Apa yang kita lakukan itu hanya karena Allah. Hatinya betul-betul tidak menyalahkan suami. Nah, itu yang maksud saya. Jadi kalau dipahami setengah, jadinya keliru. Jadinya seolah-olah saya merendahkan perempuan. Nah, tapi yang sebenarnya ini untuk mengangkat derajat kaum perempuan. Kenapa mengangkat derajat kaum perempuan? Ketika kita sudah berserah kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah, maka suami pun akan seperti mau kita. Karena kalau kita sudah ikut mau Allah, pasti itu akan terjadi. Yang kita mau itu terjadi. Nah, jadi ini yang orang sekarang memahaminya karena dari sisi zahir. Kalau kita berangkat dari sisi zahir di zaman ini, kita ketinggalan, nggak sampai. Tapi kalau kita mulai dari sebelah kanan, dari niat hati yang tulus, yang kemarin tuh udah Ibu jelasin ya, dari sebelah kanan, insya Allah akibatnya akan tenang, senang. Jadi hukum Allah itu begitu. Kalau kita mengerjakan sudah karena Allah, itulah yang namanya hamba, budak. Hamba itu budak. Kita budaknya Allah, bukan budaknya nafsu. Maunya kita yang kita senang. Itu salah. Itu ngikuti nafsu kita, mau kita. Jadi ketika terjadi seperti ini, nasihat atau apa, kalau tidak sesuai dengan senang siapa yang mendengar misalnya, coba perbaiki dulu, lihat apa yang sebenarnya terjadi. Jadi hukum Allah itu udah pasti, tidak diragukan. Al-Quran itu tidak diragukan. Seperti ini, saya lanjutkan ya, yang tentang masalah makan ikan itu jadi sekitar makan terus jadinya kan. Padahal bukan begitu maksudnya. Setiap yang diturunkan perintah dari Allah, semua makanan itu halal untuk Bani Israel, kecuali apa yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya. Berarti kalau yang lain boleh, kecuali kalau kita ragu-ragu jangan. Terus apa di surat Al-Maidah itu, ini misalnya kan, diharamkan atas kalian bangkai dan darah dan daging babi dan apa yang disembelih untuk selain Allah dengannya, dan yang mati tercekik, dan yang dipukul, dan yang terjatuh, dan yang ditanduk, dan apa yang dimakan hewan buas kecuali apa yang telah kalian sembelih, dan apa yang disembelih atas nama atas berhala, dan bahwa kalian mengundi nasib dengan anak panah, demikian itu fasik. Pada hari berputus asa orang-orang ingkar dari agama kalian, maka jangan kalian takut mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridho untuk kalian Islam sebagai agama. Maka barang siapa terpaksa di dalam sangat lapar tanpa dengan maksud dengan dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini yang itu aja yang dalam keadaan lapar tanpa dengan maksud dosa boleh, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apalagi yang udah jelas halal dan itu baik. Jadi yang maksud saya jelaskan saya bilang, oh makan ikan memang ada di Al-Quran, cuman kalau kita cari satu-satu kan lama. Bahwa makan ikan itu menghilangkan perhiasan orang yang memakannya. Itulah tadi timbulnya emosi karena ikan makan anaknya begitu. Tetapi bukan nggak boleh makan ikan. Ikan juga punya kelebihan.
Kelebihannya apa? Supaya kita sehat, punya stamina, kan gitu. Jadi semua makanan yang Allah jadikan itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita kayak misalnya makan yang kita sebut kemarin, itu. Ya, dengan kita tahu kelebihan-kelebihan di makanan itu, waktu kita makan kita berdoa, "Ya Allah, saya mohon kelebihan yang Engkau berikan pada hewan ini, berikan kepada hamba untuk," kita udah tahu cara mintanya, gitu. Jadi bukan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Disuruh yang halal, baik, dan jauhi langkah-langkah setan, itu aja kuncinya. Jadi nggak jadi masalah, jangan jadi permasalahan. Ini kalau setengah-setengah, jadinya gagal paham. Akhirnya kita di situ aja. Sekarang begini, untuk mengaji kita ini, bahwa kita ini yang kita mengaji terutama hati. Kecuali yang saya bilang hati itu untuk untuk tidak patuh, itu protes lah. Untuk tidak patuh kepada Allah, itu protes. Tapi selama yang disuruh adalah, yang disampaikan adalah untuk patuh kepada Allah, untuk kita menghambakan diri kepada Allah, itu memang begitu yang disuruh. Jadi kalau misalnya, "Oh Bu, kan enggak sesuai dengan kemauan kita," misalnya tentang istri tadi, itu yang ngomong siapa? Nafsu kita maunya diberlakukan kayak mana. Jadi kita itu sebenarnya makanya harus kenal yang kita itu yang mana. Senang, tidak senang, semua diatur oleh Allah. Jadi waktu menghadapi yang tidak senang, kita harus bersabar. Bagaimana inilah diatur, digerakkan oleh Allah untuk menguji saya. Kemudian kita bagaimana cara menghadapinya, ini yang kita perlu pikir. Bagaimana cara menghadapi ini dengan yang supaya Allah ridho dengan ujian ini. Pertama kita minta ampun sama Allah. Yang namanya manusia kita ini paling banyak salah. Jadi kalau misalnya, "Oh makanan ini saya makan semua, masa saya ngomong yang yang nggak saya kerjakan." Jadi ini tujuannya supaya apa? Kita untuk mengolah, membersihkan hati, itulah tadi makan makanan, kita perhatikan apa yang kita makan, itu disuruh. Sehingga dalam setiap ininya kita mudah untuk memintanya kepada Allah, karena apa yang kita minta itu harus sesuai. Itu yang diberikan oleh Allah, karena Allah bilang, "Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku sangat dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku." Jadi artinya siapa yang berdoa kepada Allah. Jadi yang berdoa kepada Allah itu kan ini hati kita minta kepada Allah. Itu hamba, yang dibilang hamba, yang dikabulkan itu yang hamba, berarti yang kita tunduk patuh dulu. Ini yang untuk kita tunduk patuh kepada Allah, berserah diri kepada Allah, menerima ketentuan Allah. Ini dulu kita bentuk, baru kita minta. Jadi kan banyak "Oh saya udah berdoa, dari tahun begini ini saya minta terus, tapi nggak dikabulkan." Bukan nggak dikabulkan, belum sesuai dengan apa yang kita minta, belum sesuai dengan kita. Yang minta pun barangkali bukan kita, tapi mungkin nafsu yang masih minta. Bukan seorang hamba, tapi nafsunya manusia, gitu. Subhanallah. Ada lagi pertanyaan tadi ya? Ini kalau ada pertanyaan yang tentang
Mbak, kalau menyembuhkan orang terkena santet, bisakah? Saya bilang memang nggak bisa. Saya nggak bisa menyembuhkan. Kan pengobatan kita ru'iyah dengan peringatan ini beda. Jadi dengan kesadaran, kita sadari apa yang terjadi itu, kode Allah itu kita sadari, maka Allah akan hilangkan penyakit dalam diri kita itu. Jadi beda dengan namanya orang ngobatin. Kok ngobatin dikasih obat atau pakai cara apa gitu. Inilah sebenarnya di akhir zaman itu ya begini, kesadarannya yang harus naik. Jadi barangkali ini banyak kita yang nggak tahu karena memang kita masih terlalu awam. Bahasa Al-Quran kita nggak tahu karena bahasa Al-Quran ini menggunakan bahasa hati, bahasa ruh. Yang kita sering berbahasa menggunakan bahasa jasad, jadi nggak nyambung. Jadi kalau yang bahasa ruh itu, bahasa Al-Quran itu kenapa halus dan dengan banyak tamsil, harus dijelaskan karena kita nggak ngerti, karena kita masih pakai bahasa jasad. Jadi ini pelan-pelan kita belajar untuk memahami bagaimana bahasa ruh itu, bahasa hati itu. Subhanallah. Jadi bahasa Al-Quran tidak bisa langsung kita baca, langsung kita mengerti semuanya. Makanya disuruh kita membacanya dengan tartil. Tartil itu perlahan dengan kesadaran. Itu baru kita bisa paham. Jadi tadabbur Al-Quran sebenarnya kalau malam bulan puasa itu kan tadarus kita ya. Tadarus artinya kamu baca ya. Baca. Ya itu kalau kita kan begitu. Ini karena kita kan masih secara syariat aja yang kita baca. Tapi yang sebenarnya kan kita disuruh tadabbur. Iya, memahami maknanya. Jadi ini kan perlu waktu. Pertama kita bacanya dulu. Ada baca yang apa namanya? Saya kirim di grup itu. Kita ambil pelajarannya, makan ikannya, itu betul. Pelajarannya diambil, ikannya dimakan. Jadi nggak jadi masalah. Jadi pokoknya kalau menghadapi yang seperti ini jangan terganggu. Iya. Karena itulah yang apa namanya pemahaman orang nggak sampai. Yang dibilang Dajjal itu mana kan bekerja. Ini nggak sadari. Salah juga kita belum sampai. Iya. Pokoknya intinya kita ini kan belajar menjaga hati kita semua ini. Inilah ujian Allah nguji kita. Bagaimana kita bersikap dengan orang-orang yang banyak begitu semua. Itu semua itu memang sudah diatur. Dan kita tugasnya apa? Karena kita sudah tahu, kita jaga hati kita mohon ampun kepada Allah yang kita mungkin salah masih, dan kita doakan mereka supaya Allah berikan hidayah, bisa kembali pada kebenaran, tidak menyalahkan siapapun. Kalau memang pun bertanya karena kebutuhannya, gitu. Jadi sebenarnya kita ini sama. Apakah saya, apakah kita semua, apa ustadz, apa ulama, itu sama. Allah melihat bukan dari pakaian, bukan dari titel apa, tidak. Tapi yang dilihat dari hati kita. Bisa ikhlas enggak? Tulus enggak kita karena Allah? Jadi
walaupun kita ini misalnya nggak tahu apa-apa, tapi tulusnya kita itu betul-betul saya kerja ini karena Allah. Itulah yang sebenarnya. Nah, karena iblis itu dia sendiri tahu Al-Quran itu bagaimana bisa dia baca, bisa dikuasai semua. Kan lebih waktu disuruh sujud kepada Adam para malaikat itu, cuman iblis yang nggak mau sujud. Karena apa? Dia merasa dia lebih hebat, pandai. Nah, ini yang kita harus kenal dalam diri kita, itu dia yang mana. Kalau kita ada merasa kita lebih pandai, lebih bisa, lebih benar, itulah dia. Nah, makanya ini yang kita belajar mengenai hati, belajar membersihkan hati kita sama-sama ini kita. Karena yang kita berperang itu ini lewat diri kita sendiri. Ya. Subhanallah. Jadi makanya kalau Ustadz, misalnya orang-orang yang udah dulu lah gitu, itu kalau masalah hati ditanya kamu pikir aja lah gitu. Karena urusannya ini nggak mesti harus tunjukkan, ini kan kadang-kadang orang tunjukkan dalilnya gitu. Kamu disuruh apa sih? Mau dengar nggak gitu? Tapi kita kan nggak gitu. Tapi kita bagaimana caranya kita bisa bersama-sama memperbaiki, tujuannya apa? Kita hidup nanti. Ini sekarang kita kayak mimpi masih di dunia ini. Permainan dan senda gurau. Yang nanti kita sebenarnya itu di sana, di akhirat kita terbangun. Jangan nanti baru bangun, sekarang kita harus sudah bangun. Dalam mimpi harus sadar. Kalau kita udah tersadar dalam mimpi kita ini, kita mempersiapkan diri waktu bangun, kita nggak terkejut lagi. Subhanallah. Jadi kalau orang dulu, orang orang tua-tua kita dulu lah, kalau misalnya melarang anak atau apa di depan rame gini, dilihat dengan mata aja anaknya udah mengerti. Itu artinya apa? Yang ngomong itu apa? Hati. Yang nyaut kok ngerti, dia karena pakai hati juga, pergi, nggak melanjutkan. Jadi sekarang ini kalau kita cuman bisanya ngomong lewat mulut aja, hati kita belum bisa bicara, nah ini masalah. Karena ilmu dunia udah canggih, ilmu agama rendah. Jadi yang dikatakan bahwa di akhir zaman itu terjadi kehancuran yang sehancur-hancurnya. Agama itu hancur sehancur-hancurnya. Itu ada teman saya ngomong, kamu tahu nanti kan kalau udah dekat kiamat, nggak ada orang Islam itu udah hancur sehancur-hancurnya, nggak ada lagi berdiri sholat. Dia dipahaminya lewat zahir, sehingga merasa sekarang ini masih aman-aman aja. Jadi kalau kita begitu terus, kita ketinggalan. Jadi kita harus pahami bahwa yang dikatakan hancur itu ketika hati itu tidak lagi connect kepada Allah, tidak lagi mengerjakan karena Allah. Itulah kehancuran. Jadi kalau kita sholat misalnya, kita sholat belum bisa kayak kita ngomong sama Allah berdua, itu kita belum sampai sebenarnya.
Kita sholat ke siapa? Terus pikirannya lari kemana-mana. Nah, jadi makanya syariat itu ditegakkan. Kan waktu penjelasan tentang sholat itu ada. Kenapa kita ruku, habis itu tapi kembali tidak. Nah, artinya walaupun kita sudah menunduk dengan sesama yang termasuk yang tadi menunduk dengan sesama itu kan perintahnya begitu, tetapi yang syariatnya tetap tegak, tetap ditegakkan kembali. Sudah sujud berserah diri, tetapi juga duduk lagi tegak. Artinya syariatnya tetap ditegakkan. Yang hatinya tetap tunduk kepada Allah, tunduk kepada suami sebagai yang diperintah oleh Allah untuk tunduk, gitu. Tetapi yang syariatnya tetap tegak. Ini yang hati ini yang harus senantiasa terjaga. Jadi untuk menjaga hati yang untuk bisa kita terus seperti itu, ini nggak mudah di zaman ini. Karena musuh kita luar biasa berat. Nggak nampak. Makanya kan orang berpikir yang dibilang Dajjal besar, karena itu belum nampak. Jadi seolah-olah kita masih di zaman yang aman-aman aja. Tidak. Jadi Allah itu sudah mengatur sedemikian. Allah kan maha adil. Kalau orang dulu dalam kepayahan mencari rezeki, cari sumber penghidupan, makanan payah untuk didapat. Kita sekarang udah mudah, bahkan kadang berlebih. Nah, apakah tuntutan orang yang seperti dahulu dengan orang yang sekarang sama? Tidak. Jadi yang sama adalah keadilannya. Keadilan Allah itu yang sama. Jadi orang yang ilmunya tinggi diberikan oleh Allah, maka tuntutan baktinya juga harus lebih. Orang yang dikasihnya cuma sedikit, misalnya dari karena dia misalnya anak orang nggak mampu, sekolah aja nggak dapat, apalagi mengaji, itu kan bukan mau anak itu. Begitu dewasanya, aduh saya yang bisa cuma bismillah, saya dulu kalau saya pergilah nih. Tapi itu kan sudah berlalu. Sekarang dia baru sadar. Berarti dengan yang dia sadar waktu ini, dia apa? Dia harus mengisi waktu ini dengan kesadaran yang dia mampu. Artinya apa? Berserah diri kepada Allah, berusaha berdoa menurut yang dia bisa. Jadi kita tidak dituntut melebihi kemampuan kita. Kamu tidak ditanyai dosa orang lain. Itu selalu. Jadi makanya dengan orang lain yang melakukan dosa, kita kan tugas cuman mengingatkan. Jadi Al-Quran ini sebagai kabar gembira dan sebagai peringatan. Kalau kabar gembira itu untuk orang-orang beriman. Kalau peringatan itu untuk orang-orang yang ingkar.